Waktu kenar mulai dari mana, Mbak? Dari kehamilan. Dibacain buku dari hamil? Iya. No, gimana caranya? Nah, untungnya dengan bacain buku ketika misalnya bapaknya lagi di kantor, itu kayak ketika lagi bacain juga, nih lihat deh ada kamu sama bapak di sini. Jadi dilibatkan walaupun bapaknya itu nggak ada, itu bikin anak ketika bapaknya pulang dari kantor dia kayak excited. Oh ini gitu. yang tadi Mama ceritain nih. Oh gitu. Hai T-Parents, saya Bayu Oktora senang sekali kembali menjumpai Anda di Bincang Inspiratif bersama Tanuto Foundation. Ini adalah podcast tempat berbagi inspirasi seputar tips parenting, edukasi, mengenai beasiswa, dan juga tips kesehatan ibu dan anak. Jadi udah bener banget kalau Anda menyaksikan podcast ini karena hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang dekat sekali dengan keseharian kita. Terutama untuk kehidupan anak-anak, yaitu literasi. Tapi ini bukan soal bagaimana anak bisa baca. Jauh lebih dari itu. Kita akan bahas bagaimana literasi ini sebagai kemampuan anak untuk memahami dunia, gimana keluarga dan sekolah bisa saling berkolaborasi untuk menumbuhkan hal itu. Makanya yang sudah hadir di studio senang sekali bisa bergabung. Beliau adalah seorang psikolog, seorang penulis buku anak dan juga co-founder dari Rabbit Hole. Ada Devi Raisa. Halo Mbak Devi. Halo Mas Bayu. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat ya? Sehat. Kenapa apa kabar? Baik. Nah jadi kita akan bahas nih bagaimana secara dari sisi psikologi, lalu kemudian dari sisi penulis anak untuk menumbuhkan literasi, dan juga dari sisi seorang parents, seorang ibu dari anak berusia 5 tahun. Sebelum masuk ke topik utama, boleh diceritain nggak Rabbit Hole itu apa ya Mbak? Pembuat buku anak untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Untuk Kenapa? 0 sampai 7 tahun. Kenapa fase itu? Karena itu fase yang terpenting tapi kita sering lupa kalau itu tuh sangat penting. Jadi berangkat dari waktu aku jadi psikolog anak. Gitu, praktek, terus banyak sekali tantangan di pengasuhan. Beragam, kayak mulai dari mogok sekolah, bullying, bahkan sampai kayak ketergantungan narkoba. Itu range-nya luas banget dan dari umur yang panjang banget. Dan ketika di situ, ketika orang mengalami tuh kayak menghabiskan banyak waktu, tenaga, uang, kayak terapi mesti berkali-kali. Anaknya nyaman nggak sama kita? Nah itu dia, untuk bisa memahami dunia, untuk bisa punya kemampuan komunikasi, itu kan bisa dilatih dari literasi, membaca buku gitu ya. Benar. Nah, makanya Rabbit Hole mempunyai atau menerbitkan buku-buku khusus anak. Iya. Apa yang membedakan buku-buku yang ditulis Mbak Devi dan tim dengan buku-buku anak yang lain? Jadi tahun 2014, kita mulai 2014 sudah setahun yang lalu, itu buku-buku di pasaran tuh kebanyakan tulisan. Iya. Tapi gambarnya tuh sedikit atau gambarnya cuma dekoratif. Sementara tadi anak-anak tuh perlu dipupuk kemampuan bicaranya sebelum dia bisa bicara. Jadi kapan itu? Ketika dia bayi. Nah buku bayi dulu belum ada di pasaran. Kayak Big Bad Wolf tuh belum ada. Gitu. Jadi kalaupun ada buku import itu harganya satunya 300.000, 400.000. Iya. Jadi kalau misalnya kayak ngomong ke klien, ayo bacain buku, caranya untuk memupuk komunikasi nih dengan bacain buku, ya tapi mahal, perpustakaannya juga di sekitar nggak ada, nggak menyediakan. Nah akhirnya aku sama suami aku membuatlah buku. Jadi aku yang menulis, suami aku yang menggambar dan proses desain segala macam. Selain dari kolaborasi suami istri, isinya sendiri bedanya di mana Mbak? Kan kalau yang biasa kita temuin tulisan-tulisan. Nah kalau yang buku Mbak Devi buat? Nah jadi contohnya yang ini, itu kan kayak kelihatannya ini buku apa? Banyak yang bilang ini kayak fotokopian aja gitu. Nah sementara anak bayi itu tuh indera penglihatan tuh baru berkembang. Jadi memang baru bisa melihat yang kontras-kontras seperti ini. Oh hitam, gitu. putih gitu ya. Dan kalau misalnya orang tua berbicara sama anak, itu kadang bingung ya. Kayak ngomong sama bayi ngomong apa. Nah dengan adanya buku jadi lebih bisa mengalir. Kayak ini tuh ibu loh. Ini tuh bapak loh. Terus bisa kita nyanyiin juga kayak halo 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 halo. Ini ibuku. Itu ngarang ya Mbak? Walaupun suaraku. kita publish kok di YouTube salah satu cara untuk gitu. Dan kita juga men-challenge para orang tua yang mau bacain buku cara versinya mereka nyanyi. Oh terserah ya. Karena menurut penelitian ketika anak dibacakan buku dengan disenandungkan itu mereka akan lebih
calm, ya lebih nempel, lebih dekat sama kita, tidurnya juga jadi lebih pulas gitu, detak jantungnya lebih Lebih teratur. lebih teratur. Nah, ini cara yang Mbak Devi terapkan untuk Kenar di rumah? Iya, salah satunya. Oh, kalau di rumah gimana aja tuh, Mbak? Aku dari awal, dari aku hamil, itu udah bacain buku. Oke. Bacain buku Rabbit Hole gitu. Dan itu bukan biar anaknya ngerti ya, tapi biar anaknya familiar dulu dengan suara orang tuanya. Oh, pertama harus familiar dengan suaranya dulu ya? Iya, tadi yang untuk kita yang dua hal itu anaknya nyaman sama kita dari awal, dari dia mulai alam bawah sadar itu kita tanamkan suara kita, orang tuanya, bapak ibunya. Jadi anak ngerasa ketika ada suara bapak ibunya ngomong, dia akan merasa aman. Ketika nanti dia udah masuk usia toddler, udah tantrum segala macam, kita ngomong sedikit, dia akan lebih cepat kalem. Gitu. Jadi dibiasakan untuk bacain buku sedari dini. Kayak waktu bayi pun suami aku juga sempet nggak pede ya, namanya laki-laki kan, kayak emang iya ya aku bisa nggak ya untuk bacain gitu. Tapi ternyata anaknya tuh ada kontak mata yang namanya bayi gitu. Tapi kan kadang-kadang tuh suami tuh kecil hati karena kita jadi pemain cadangan, Mbak. Maksudnya kalau misalnya sama Itu yang "Nggak, aku maunya sama mama," itu yang dirasakan sih. Ini bukan curhat ya, tapi emang itu pengalaman pribadi. Ya mau ini maunya sama mama, maunya sama mama. Begitu mamanya nggak ada, udah mendingan nggak usah. Hah? Kan biar ada papa. Gitu nggak di rumah mengalami masa-masa seperti itu nggak? Nah, untungnya dengan bacain buku, kita juga kayak gantian. Terus habis itu ketika misalnya bapaknya lagi di kantor, itu kayak ketika lagi bacain juga, nih lihat deh ada kamu sama bapak di sini. Jadi dilibatkan walaupun bapaknya itu nggak ada, itu bikin anak ketika bapaknya pulang dari kantor dia kayak excited. Oh, ini gitu. yang tadi mama ceritain nih. Oh gitu. Terus bapaknya kan jadi ada timbal balik ya, kayak anak gue excited nih lihat gue. Jadi dia jadi semakin memberikan pengasuhan yang lebih baik juga, lebih involved juga gitu. Oke, nah keterlibatan suami istri, ibu dan ayah berarti sangat penting nih untuk berkolaborasi. Paling enggak jangan sampai ada yang merasa dikorbankan, akhirnya merasa itu tanggung jawab pasangannya, begitu kan ya? Benar. Nah, banyak orang tua mikir literasi itu adalah gimana caranya anak cepat baca, Mbak. Padahal kan lebih dari itu ya, bagaimana memaknai dunia, bagaimana anak bisa berpikir, berempati, menghubungkan cerita dengan kehidupan mereka sehari-hari begitu ya. Nah, tanggapan Mbak untuk orang-orang yang masih berpikir bahwa literasi itu yang penting anak bisa baca, gimana? Nah, sekarang banyak kan yang kayak, yaudah mending ngasih gadget, terus toh anak aku juga bisa kenal warna, kenal huruf dari situ. Betul, nah itu gimana? Nah, tapi itu kan cuma di tahap dia tahu. Dia mengerti, ini Bapak pakai baju jaket warna coklat. Udah. Tapi sebenarnya lebih dari itu, literasi itu kita bisa menghubungkan satu ide dengan ide yang lain. Jadi aku mau kasih lihat satu penelitian gitu. Jadi penelitiannya tentang ada anak dibacakan buku. Anak usia 3-5 tahun. Jadi yang si kelompok pertama dibacakan tulisan aja. Okay. Tulisan dia bacain. Terus habis itu kelompok kedua dibacakan buku yang bergambar. Jadi cerita yang sama, tapi ada gambarnya. Terus kelompok yang ketiga ditontonkan cerita tadi. Jadi ada animasinya. Oh, diperlihatkan, ditayangkan gitu. Terus. Kira-kira di antara tiga itu tuh mana yang paling efektif nih buat si anak 3-5 tahun ini? Hasilnya? Kalau menurut saya? Menurut saya sih kayaknya yang kedua kali ya. Kenapa tuh? Karena ada gambar dan paling nggak kan dibacain, diceritain. Kalau tayangan, dia hanya diem aja, nonton mereka gambar ini bergerak. Kalau tulisan, wah kita biasanya kalau baca buku 2 baris aja langsung ngantuk gitu. Anak mungkin sama. Benar banget. Jadi kayak banyak yang nebak itu tuh yang ketiga gitu. Karena kan itu udah full ya, ada gambarnya, ada tulisannya, gambarnya bergerak segala macam. Tapi justru itu bikin anak jadi stuck. Karena cepet banget gambarnya itu tuh beralih gitu. Jadi satu gambar, terus nanti ada gambar lain. Jadi otak anak usia prasekolah tuh belum bisa untuk melihat yang secepat itu. Ada gambar berganti. Jadi belum sempat terkoneksi antara satu bagian otak ke otak yang lain, dia belum sempat ngasih. Jadi cuman sekedar banyak aja nih datanya, tapi belum sempat kerekat. Tiba-tiba udah ganti scene lagi. Sedangkan yang pertama yang tulisan aja, karena tadi anak usia prasekolah itu bank datanya tuh belum banyak. Jadi dia masih kesulitan, ini tulisannya maksudnya apa ya?
Visualnya apa ya? Nah, benar tadi yang kedua itu ketika ada tulisan, terus ada gambar, anak jadi bisa punya waktu dulu untuk mencerna. Ini apa sih sebenarnya? Dimasukin, terus dihubungkan dengan pengalaman yang sebelumnya. Dimasukin lagi, dihubungkan. Jadi akhirnya koneksinya tuh jadi kaya. Nah, itu yang terjadi ketika kita bacain buku untuk anak-anak prasekolah, makanya lebih banyak yang buku bergambar. Karena biar kaya tuh. Jadi dikasih stimulasi nggak berlebihan, tapi cukup, tapi dia bisa nge-recall yang sebelumnya itu apa nih. Oh, jadi dia nggak seperti dituntun, tapi dia punya kebebasan untuk bisa memahami, menyerap, dan itu menghubungkan gitu ya. Betul. Oke. Banyak orang tua yang oke, ini bagus, itu bagus, saya ngerti sekarang, tapi saya bingung mulai dari mana. Waktu kenar mulai dari mana, Mbak? Dari kehamilan. Dibacain buku dari hamil? Iya. No, gimana caranya? Jadi emang indera pendengaran anak sudah mulai berkembang di usia trimester ketiga kehamilan. Oke. Gitu. Jadi banyak penelitian juga yang bilang bahwa ketika anak dibacakan buku, nanti ketika dia sudah lahir, anak tuh jadi lebih sensitif, lebih peka dengan suara yang sering dibacakan itu tuh. Berarti yang bisa membacakan ayahnya dong? Kalau ibunya kan agak jauh. Enggak. Bisa dua-duanya, bapak dan bisa? ibu. Oh gitu. Jadi yang penting adalah anak tuh familiar dulu dengan suaranya si orang tua ini, gitu. Nanti ketika nanti dia sudah lahir, dia akan lebih anteng untuk dibacain, gitu. Jadi kalau misalnya biasanya banyak nih yang mulai ketika anaknya udah mulai toddler, gitu. Terus habis itu anak aku nggak bisa, udah lari-larian kesana kesini aku bacain, dia lari, dia lari, gitu. Karena kita mulainya ketika dia si kakinya udah mulai aktif nih. Nah, padahal gitu, tadi otak anak itu tuh berkembang ketika dia lahir nih, otak anak itu tuh kira-kira baru 1/4 otak kita nih yang orang dewasa nih, Mas Bayu. Sama aku nih, si otak anak baru 1/4-nya aja. Nah, ketika usia 1 tahun, dia berkembang jadi 60%. Jadi ada ketidaksadaran di situ. Nah, kalau misalnya kita ngerasa anak bayi masih belum bisa ngapa-ngapain, nggak usah diapa-apain. Nah, padahal sayang banget di usia itu tuh kita bisa ngasih ketidaksadarannya itu tuh hal-hal baik tadi. Misalnya kayak bacain buku, segala macam. Nah, ketika nanti dia kesadarannya sudah mulai berkembang, nah itu dia akan lebih mau dengerin omongan kita karena udah familiar. Tapi kalau misalnya nih parents yang keluarga muda gitu ya, anaknya udah toddler, gimana tuh? Kalau misalnya ya udah terlambat, masa saya tambah adik? Ulangan nggak mungkin. Ulang nggak mungkin. Gimana, Mbak? Nah, itu kalau toddler udah mulai kan ketahuan dia sebenarnya sukanya apa. Tapi kalau anak laki-laki tuh udah kayak kalau nggak dinosaurus, mobil gitu, atau misalnya kalau yang perempuan boneka atau apa. Nah, itu kita bisa mulai dari situ. Kayak misalnya Kenar nih suka boneka, suka mobil, suka mobil. Mulai dari situ kayak ini ada mobil, terus yuk kita jalanin yuk mobilnya gitu ke buku ini, karena ada buku yang kayak bisa buku berfitur yang bisa ada roadnya gitu ya, kayak gitu kita mulai dari jalanin dulu, habis sambil diceritain ini ceritanya si kakak ini lagi camping di gurun gitu nih, sambil kita bacain, jadi dia tahu oh si ibu atau si bapak tuh lagi bacain nih. Ini namanya bacain. Terus kalau kita mau dia keserangannya dia kayak pengen jalanin mobil lagi. Nah, terus kita tambah lagi kalimatnya sampai akhirnya dia terbiasa dengan dibacakan buku. Kalau dia nggak suka dengan cara mobil itu, apakah belum suka, bukannya nggak suka, coba lagi kali ya besok, atau pilihannya cari cara lain? Bisa dua-duanya gitu. Jadi kayak dia nggak mau nih, oke kita coba cara yang lain, tapi nanti misalnya 3 hari lagi kita coba cara yang sebelumnya. Gitu. Biar dia tahu ada perbandingannya gitu ya, lebih nyaman mana. Atau bisa juga kayak lagi nggak mau sama mamahnya, lagi mau sama papahnya gitu. Kayak dia aduh nggak antusias nih sama yang mamanya, tapi pengen sama papahnya gitu. Jadi kayak bisa di mix sih. Nah, begitu masuk ke sekolah, masuk ke toddler kan setelah 7 tahun, ya sekarang masuk ke SD kelas 1, atau mungkin ada yang dari playgroup, PAUD gitu kan ya, lagi masuk ke TK, itu pola pendidikannya jadi beda tuh, Mbak. Kadang-kadang kekhawatirannya
nanti semangatnya jadi berubah lagi gitu. Kebiasaannya jadi berbeda. Nah, untuk menumbuhkan itu tetap hidup, apa yang harus dilakukan oleh parents supaya literasi ini, kemampuan ini, minat ini tetap ada meskipun anak udah masuk ke sekolah? Nah, kita kasih bahan bacaan yang sesuai gitu dan juga sesuai sama interestnya. Jadi kalau misalnya udah lebih besar, biasanya dia mau yang lebih banyak tulisannya gitu. Jadi disediakan kayak novel-novel anak gitu atau ensiklopedi. Oh, jadi kita gitu. juga menyesuaikan ya? Menyesuaikan dengan anak. Dengan apa yang dididik di sekolah? Benar. Dan sekolah tuh ada beberapa yang juga sudah kayak melek literasi. Jadi dia memberikan tugas buat para muridnya. Nanti kalau udah pulang sekolah, ambil buku dari perpustakaan. Satu buku, mana yang paling disuka, nanti dibaca sama orang tua di rumah. Terus nanti ada refleksi. Jadi anaknya tuh paling suka part apa, orang tuanya paling suka part apa. Terus besoknya tukar lagi sama buku yang lain gitu. Jadi kayak kalau ada kolaborasi antara sekolah sama orang tua seperti itu kan jadinya anak terus tumbuh tuh. Nah, ini menarik nih, kolaborasi seperti apa aja sih Mbak seharusnya konkretnya gitu nyatanya? Kan pasti ya kita tahu tripartit pendidikan itu kan ya, yang orang tua, sekolah, murid. Ini segitiga ini supaya bisa berjalan, supaya literasi itu tetap ada. Pertama tadi Mbak Devi bilang, ya pinjam buku di perpustakaan, kita tukeran baca atau enggak mungkin kita saling cerita gitu ya, sering diskusi. Selain itu? Jadi kayak kalau misalnya nih sekolah cuman ngasih buku teks aja, anak kan jadi ngerasa, aduh membosankan deh, buku tuh namanya belajar, buku sama dengan ujian gitu. Mungkin kayak kita zaman dulu jadinya akhirnya anti sama membaca, jadi aduh kalau baca enggak dulu deh gitu. Padahal baca kan harus kemampuan dilatih seumur hidup gitu, biar kita tuh jadi lebih wise, sudut pandangnya juga jadi lebih lebih banyak. Termasuk gitu. nih parents juga harus tetap latih. Bener. Bukan baca caption tapi ya. Yang ada makin Bacanya di Instagram. Iya. Yang ada waktu tidurnya jadi berkurang. Bukan, baca terus buku. emosi jadi ini ya. Iya. Iya, jadi baca buku benar. Jadi orang tua juga perlu mencontohkan juga di rumah gitu. Karena banyak yang kayak, aduh anak aku nggak suka baca. Padahal kitanya juga itu scroll handphone. Terus habis itu isi komen-komen gitu. Nah kitanya sendiri perlu itu tuh ada waktu untuk kita tuh baca buku. Jadi anak juga ngerasa, ibu atau bapak ngapain sih? Ngapain sih bolak-balik, kok kayaknya seru banget deh. Silakan. Itu baca apa sih? Yang merasa tersindir boleh batuk di dalam hati. Saya sih merasa karena anak saya pernah bilang begini, papa kan saya ada buku di sana tempat tidur kan. Itu ngapain sih buku di situ? Ya untuk baca, untuk papa baca. Tapi aku nggak pernah lihat papa baca. Pajangan. Makanya papa baca kok. Jadi cuman ya jadi kesindir sih. Ya maksudnya ternyata anak merhatiin ya. Iya, anak sangat merhatiin dan kayak kalau misalnya aku juga kayak aku baca ini terus aku bilang menarik deh. Ternyata ibu misalnya baca ini ternyata di Perancis ada museum ini gitu. Nah, dia jadi kayak ternyata kita bisa tahu ya di Perancis ada museum ini dari buku ya. Jadi dia penasaran gitu. Atau kalau misalnya kayak aku habis baca buku yang menarik, novel atau apa, aku diskusi sama suami di depan si Kenar ketika lagi makan malam gitu. Jadi dia ngerasa seru ya, ternyata diskusi itu bisa dilakukan terpancing dari buku gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan di rumah gitu. Kalau misalnya di sekolah, sekolah juga bisa kayak ada beberapa sekolah aku lihat kayak ada kayak author appreciation day gitu, kayak misalnya Eric Carle gitu, seorang pengarang, itu ada Eric Carle Day gitu. Jadi dia mengarang buku tentang caterpillar gitu. Terus habis itu anaknya jadi bikin karya bikin gambar tentang caterpillar gitu, tentang kupu-kupu. Habis itu mereka role play jadi caterpillarnya gitu, dan mereka memperagakan seperti yang ada di buku itu gitu. Jadi gerakannya gitu. gitu. Ada yang ngikutin juga ya, lucu juga. Jadi akhirnya anak tahu ternyata buku itu tuh ada pengarangnya ya. Ternyata makna di balik buku ini tuh apa ya? Ada pengarang namanya Eric Carle ya gitu. Jadi ditumbuhkan di sekolah dengan aktivitas-aktivitas itu, nggak mesti harus bacain buku gitu, tapi bisa mundur lagi nih Mbak ke belakang. Yang namanya kemampuan membaca, terus kemampuan berhitung gitu ya. Sebenarnya kan bagian dari keterampilan hidup nih.
yang pasti berguna buat si anak. Anak bisa belajar dari hal-hal kecil mungkin ya, dari tadi baca buku atau mungkin hal-hal yang lebih menarik kalau untuk urusan berhitung, hitung uang belanja, hitung uang angpau, uang lebaran gitu ya, atau baca waktu gitu. Nah, gimana menurut Mbak Devi cara-cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan itu dengan menyenangkan? Supaya anak tuh bisa membaca dan berhitungnya ya punya kemampuan yang baik. Nah, jadi ada salah satu penelitian di mana ini penelitian longitudinal. Longitudinal maksudnya diikutin dari tahun ke tahun. Jadi anak usia toddler kayak umur 2-3 tahun, ketika dia dibacain buku secara rutin, dilihat nih ketika dia usia 4-5 tahun, ternyata kesiapan sekolahnya tuh lebih baik dibandingkan yang tidak dibacakan buku. Terus diteliti lagi di usia 8-9 tahun, ternyata kemampuan aritmatika, membaca, menulis itu juga lebih baik dibandingkan anak yang tidak dibacakan buku. Gitu. Jadi ini sebenarnya banyak banget penelitian yang menunjukkan hubungan antara anak yang dibacakan buku dengan kemampuan akademis nantinya di sekolah. Gitu. Jadi ketika kita udah bacain buku, itu udah tabungan banget untuk nantinya dibandingkan kayak les gitu, kita ngasih les segala macam, itu tuh jauh lebih berharga untuk nantinya dia siap sekolah gitu. Kenapa? Karena ketika lagi bacain buku, anak itu kan kayak belajar grammar juga, tata bahasanya di situ. Terus habis itu anak belajar konsentrasi. Kan kalau misalnya dibacain kan dia nggak mungkin pergi. Jadi nanti, masih fokus untuk mendengarkan. Gitu. Ada bayi itu rentang perhatiannya itu 3 menit, tapi ketika dibacakan buku ternyata rentang perhatiannya bisa menambah menjadi 30 menit. Jadi 10 kali lipat hanya dengan dibacakan buku. Gitu. Jadi kayak kita tuh udah nabung anak tuh siap sekolah sebenarnya ketika kita bacain buku. Jadi dengan dia anteng, duduk, memperhatikan, kemudian dia jadinya ngerti kan maknanya tuh apa sih sebenarnya, ini bacaan ini tuh intinya apa sih sebenarnya gitu. Atau nanti kita sebagai orang tua juga bisa kayak kira-kira menurut kamu apa nih ceritanya setelahnya. Jadi dia bisa mengembangkan imajinasinya dia, rasa ingin tahunya dia juga di situ gitu. Jadi kayak bacain buku ketika anak kecil itu tuh jadi tabungan banget untuk nanti dia bisa jadi apa ya, belajar seumur hidup. Keterampilan hidup yang baik, yang berguna buat hidupnya dia gitu ya. Bener. Dan kayak kita ngomong aritmatika, kayak apa hubungannya sih matematika sama bacain buku? Namanya soal matematika, kebanyakan juga soal cerita. Kita kan nanya 1+3, tapi kayak si Didi punya 1 jeruk, terus dia dikasih sama tantenya 3 jeruk, jadi dia punya berapa jeruk? Punya banyak jeruk dong, dan bisa dijual lagi. Nah, kenapa tantenya ngasih, orang udah punya jeruk dikasih 3. Nah, tapi kalau anak cuan. Ya, jadi ternyata ada banyak cara yang menyenangkan dan banyak sekali manfaatnya kalau kita membacakan buku. Dan saat anak punya minat baca buku, ternyata bukan hanya sekedar bisa baca atau mungkin dia bisa mampu menangkap membaca persoalan hidup dan memaknai apa yang dia temukan dalam kesehariannya, tapi justru kemampuan berhitung juga bisa muncul dari minat baca yang tumbuh. Persoalannya Mbak Devi, banyak sekarang orang tua, parents juga nih lagi bingung menumbuhkan minat baca tuh gimana ke anak. Ada pesan nggak Mbak buat mereka? Silakan. Pertama dari kita sendiri dulu. Jadi dari kita sendiri, kita juga antusias baca buku gitu. Karena orang tua itu tuh role model buat anak. Anak tuh emang sebucin itu sama kita suka nggak ngerasa. Tapi anak tuh bener-bener ngelihat kita banget, look up, kita jadi role modelnya dia. Begitu kita ngelakuin apa, dia pengen ngelakuin itu. Jadi dengan kita antusias baca buku gitu, seneng, habis itu kita nyeritain, tadi ibu habis baca buku ini, atau bapak habis baca buku ini, itu udah modal besar sekali untuk anak mencintai buku. Mulai dari kita ya. Segala satunya mulai dari diri sendiri, parents. Wah, senang banget nih. Hari ini kita bisa dapat ilmu, dapat inspirasi juga. Bagaimana menumbuhkan minat baca di anak yang manfaatnya ternyata banyak sekali. Thank you loh Mbak Devi. Sama-sama. Sudah sharing. Oke, parents. Jadi sebenarnya literasi itu nggak lahir di sekolah aja. Tapi dari rumah, dari keluarga, dari kolaborasi rumah dan sekolah, terutama orang tua, itu bisa memberikan dampak yang positif, terutama dari keseharian kita. Hal-hal kecil yang anak-anak lihat,
itu mereka tiru dan mereka juga bisa berpikir bahwa oh ini hal baik yang dilakukan orang tua saya juga mau melakukan seperti itu. Semoga T-Parents dengan menonton tayangan ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya kolaborasi antara rumah dan sekolah. Karena hal ini bisa meningkatkan pemahaman literasi dan numerasi untuk anak. Mbak Devi, terima kasih waktu dan kesempatannya dan juga sudah berbagi buat kita semua. Salam buat Kenar, sukses selalu. Dan mudah-mudahan ini selalu menjadi inspirasi dan tunggu buku-buku barunya. Jumlahnya sekarang berapa, Mbak? 16. 16 buku dari Rabbit Hole. Wah, sukses untuk Rabbit Hole juga. Akhir kata, saya Bayu Oktara pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation berikutnya. Bye.